Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Anwar Apandi dengan NIM A11 2024 15540. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model berdasarkan studi kasus penyakit hepatitis. Ini ada kasus penyakit hepatitis itu tidak dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita membuat solusi untuk mengembangkan sebuah metode data science yang menerapkan framework dengan nama CRISP-BSDM atau CRISP-DM framework. Dan untuk framework ini ada 11 urutan langkah-langkah, antara lain memahami tujuan bisnis, memahami tujuan teknis data science, memahami dan melakukan proses awal data, membuat skenario pemodelan, membuat model yang handal, mengevaluasi pemodelan, dan mereview proyek data science. Dan di sini untuk targetnya itu atau target labelnya itu ada yang die atau live atau meninggal atau hidup. Sini untuk dataset yang saya pakai sini dari UCI ada 19 variabel atau fitur, ada 155 data, dan juga sini ada tipe kolomnya. Sini masing-masing kolom ada yang kategorikal, integer ataupun real. Sini untuk kolomnya sendiri ada yang missing value, di sini ada contohnya ada di steroid, apakah dia ada kolomnya ada yang missing value iya, fatikun iya gitu, dan seterusnya. Sini kita langsung saja buat kita import library dahulu. Sini kita import OS untuk mengelola sistem operasi. Kita import datetime untuk mengelola data terkait waktu dan tanggal. Untuk pandas itu untuk memanipulasi tabel atau data frame. NumPy untuk operasi matematika seperti kali tambah bagi ataupun pengurangan. Sini untuk manipulasi dan analisis. Untuk visualisasi kita pakai Matplot dan Sequon. Nah, Matplot ini untuk membuat grafik dan plot statis. Sedangkan kalau Sequon ini untuk visualisasi yang lebih estetis daripada Matplot. Untuk machine learning, sini untuk processing dan modeling ada train test split dan grade search GV. Di sini dari scalar model selection dari scikit-learn. Ini ada algoritma machine learning yang kita pakai sini ada decision tree. Dan untuk visualisasi decision tree ini ada plot tree dari sklearn tree. Untuk mengevaluasi model kita ada accuracy score, precision score, recall score, F1 score, confusion matrix, klasifikasi report, erosi curve. Dan sini untuk akurasi itu menghitung presentasi prediksi yang benar. Untuk precision itu untuk rasio prediksi yang benar-benar benar atau positif. Nah, recall ini untuk menghitung rasio kasus positif yang berhasil diprediksi oleh modelnya. F1 score untuk rata-rata harmonis antara prediction dan recall tadi. Confusion ini untuk melihat detail kesalahan. Untuk classification report ini untuk membuat ringkasan matriks evaluasi. Untuk erosi sini untuk visualisasi performa klasifikasi pada berbagai result atau area under curve. Sini untuk config-nya tambahan atau warning. Sini untuk mengabaikan pesan peringatan, dan untuk visualisasi untuk mengatur tema the SNS ini atau Sequon untuk mengatur ukuran yang ada dari Matplotlib. Di sini atur ukuran. Jadi untuk langkah pertama ada business understanding. Jadi data ini tadi itu kita mau apakan? Jadi di sini karena kita dari studi kasus ini kita akan klasifikasikan dari data ini tuh termasuknya pasien ini tuh bisa memiliki harapan hidup atau tidak itu. Jadi dia meninggal atau hidup begitu. Terus untuk data understanding di sini ada define path. Oh, kita menginisialisasi, jadi ada figur path juga, base path tambah figur. Sini untuk
alur jalan drive ini juga untuk menyimpan gambar. Di alur ini untuk menyimpan gambar jalan gitu. Yang dari kita import drive dari Google Colab untuk mount drive kita di Google Colab, .scs untuk path-nya ini membuat path kita load, kita create directory-nya dahulu, setelah setup berhasil, kita load data, kita buat variabel column names, ini kita isi dengan variabel atau fitur yang tadi, sini ada class, age, sex, steroid, anti-rival, fatigun, dan lain-lain. Lalu sini kita load datanya, jadi kita suruh Pandas untuk membaca data CSV sini, bacakan, jadi Pandas bacakan, tolong bacakan file CSV ini. Sini ada bestbed itu yang tadi ini, ya masuk ke folder drive, cari data dengan nama hepatitis.data, kita kasih nama kolomnya itu, namesnya itu seperti nama fitur, sini kita kasih sini dari columns name, separator itu untuk pemisah, non value kita untuk non value nya kita cari yang berdasarkan tanda tanya seperti ini. Nah, ini non value atau missing value. Dan ini jika sudah berhasil kita mendapatkan 155 baris data dan 20 kolom baris data. Kita lihat untuk informasi tipe datanya sini ada integer dan juga float. Dan kita akan kategorikan atau kita jeniskan menjadi dua, ada yang numerik dan juga kategorical. Kita pilih data yang tipenya integer dan float masuk ke dalam numerik. Lalu kita pilih yang datanya objek dalam bentuk kategori. Terus kita lihat di sini yang masuk numerik itu apa aja. Ada class, age, sex, steroid, artificial, fatigun, malis, dan lain-lain. Untuk kategori kosong karena di sini kita tidak ada kata-kata data kategori. Di sini kita lihat 5 data, 5 baris pertama datanya. Di sini sudah bisa lihat dan juga pada steroid dan nomor 3 sini ada non itu nilai kosong yang tadi sebelumnya itu tanda tanya. Nah, kita ganti sini kita ganti dengan non, bukan tanda tanya lagi. Terus kita distribusi, kita lihat sini untuk data yang berlabelkan hidup itu ada 123, lalu untuk data yang berlabelkan meninggal itu ada 32. Untuk versi persentase di sini ada 0,73 data yang berlabelkan hidup dan 0,20 data yang berlabelkan meninggal. Untuk deskripsinya sendiri sini count itu menghitung jumlah total data atau record. Dan men itu mean ataupun nilai tengah. Sorry, mean itu nilai rata-rata ya. Ada nilai rata-rata, estetis standar deviasi untuk ada 12,56. Min itu nilai terkecil. Jadi standar deviasi itu penyebaran datanya ada 12,56. Min itu nilai terkecilnya ada 7. Di sini untuk umur ada 7 tahun. Dan untuk Q1-nya itu untuk rata-rata Q1-nya itu ada 32. Q2-nya ada 39. Q3 ada 50 dan untuk maksimal atau nilai terbesarnya itu ada 78 dan sini untuk umur ada 78 yang paling tua. Sini kita akan langsung visualisasi, bentuk visualisasinya yaitu untuk yang data yang berlabel hidup itu ada berapa sih? Ada 123 dan untuk data yang berlabelkan meninggal yang nomor 1 ini ada 32. Di berikut gambarnya. Seperti ini. Jadi datanya itu lebih banyak yang berlabelkan hidup daripada yang berlabelkan meninggal. Jadi datanya termasuk data imbalance. Dan itu kita akan distribusi fitur numeriknya. Di sini kita ambil contoh anti-rival. Jadi untuk data yang berlabelkan hidup itu lebih banyak daripada data yang berlabelkan meninggal. Untuk fatigun ini mas baliknya, data yang berlabelkan meninggal itu lebih banyak daripada yang hidup. Sini untuk data civilian ini ada yang lebih banyak tuh. Post plot box plot ini untuk mencari nilai
anomali atau outlier atau data anomali. Ini data anomali itu seperti tadi H, di sini ada data anomali 1. Jadi data anomali itu kayak kan tadi nilai terendahnya ada yang umur 7 tahun dan tertinggi atau tertuanya itu ada 78. Nah, nilai outlier itu ada orang yang umur itu 1000 tahun, nah, ataupun 150 tahun. Nah, itu merupakan nilai outlier atau nilai anomali. Untuk nilai anomali yang paling banyak sini ada yang di bilirubin, upload path, dan escort. Lalu kita cek missing value, sini untuk data yang masih kosong. Sini untuk yang paling rendahnya ada di 1, paling tingginya ada di 67. Untuk 1 itu ada di steroid, fatigue, malaise, anoreksia. Dan untuk yang paling besar itu ada di protein. Sini untuk persentasenya, sini paling rendahnya itu ada 0,65 dan paling tingginya itu ada di 43,23. Untuk tertingginya ada di protein dan terendahnya di steroid, fatigue, malaise, anoreksia. Lalu kita masuk ke data preparation. Sini kita akan mengcopy data frame-nya dan masukkan ke dalam variable data prep. Yang kita lihat di sini ada kolom non-null count data type. Sini kita lihat untuk non-null count ini tidak sama karena dia hanya menghitung data yang ada, jadi data kosongnya tidak dihitung. Kita cek sini, setelah cek kita update. Sini kita masukkan untuk numerik, kita masukkan nilai tengah ataupun median sini. Nah, untuk mediannya sendiri ini untuk data median dengan nilai terkecil ini ada 1. Untuk data median dengan nilai terbesar itu ada di 85. Jadi untuk 1 ini ada di Fatigun dan juga ada di bilirubin, dan untuk yang data median atau data tengah yang terbesar itu ada di ALK Phosphate. Lalu di sini kita cek lagi apakah masih ada data yang kosong atau cek missing value-nya. Ternyata tidak ada, sudah bersih. Lalu di sini kita akan mengecek data duplikat. Data duplikat itu kayak data kembar, kayak misalkan si A itu memiliki ciri yang sama dengan si B. Nah, kita hapus salah satunya sini dan ternyata tidak ada data duplikat sini di dalam data frame-nya. Itu kita lihat datanya sini. Untuk datanya sendiri kan tadi ada yang missing value pada steroid kan. Sini lalu kita isi dengan data median atau nilai tengah. Sini ada 2. Lalu sini untuk harus filter konstan. Sini masuk ke analisis korelasi. Sini kita akan melihat gambarnya sini. Nah, korelasi itu kayak hubungan antara fitur dengan kelas dengan target ataupun label. Jadi sini untuk visualisasi pakai Seaborn, kita pakai diagram heat map. Dan ini untuk penjelasannya 10 fitur yang berkorelasi atau memiliki hubungan dengan target ataupun label hidup ataupun meninggal. Sini untuk pertama ada acides dan 0,46. Kedua ada albumin dan ketiga ada spiders. Dan sini untuk bentuk diagramnya, diagram batangnya. Di sini untuk korelasi kuat dengan label hidup itu ada di acides. Dan untuk korelasi kuat dengan meninggal itu ada di bilirubin. Jadi untuk yang ke kanan itu positif ya. Jadi dia jika memiliki eh, peluang hidup yang tinggi dia ada jika masih ada memiliki ascites, dan jika dia berbanding terbaliknya itu jika dia memiliki bilirubin, jadi dia memiliki peluang hidup yang rendah jika dia memiliki bilirubin begitu. Jadi untuk terakhir kita masuk ke dalam modeling, kita hapus kelasnya dahulu, kita buat sini untuk X-nya hapus kelas
Jadi kita ambil kelasnya hidup ataupun meninggal. Sini untuk data tesnya kita ambil 30%. Sini kita lihat data distribusinya ada 123 data yang berlabelkan hidup, 32 data yang berlabelkan meninggal. Lalu sini untuk data trainingnya sini ada 108. Di 108 termasuk 86 data yang berlabelkan hidup, 22 data yang berlabelkan meninggal. Untuk data tesnya ini ada 47 total data, yang dimana 47 itu ada 37 data yang berlabelkan hidup dan juga 10 yang berlabelkan meninggal. Kalau kita buat modelnya sini ada baseline itu model awal. Untuk parameter sini pakai kriteria itu pakai rumus. Maksimal kedalaman tree-nya itu tidak ada di tanpa batas. Jadi maksimal variabel yang dapat dipecah di ada tree-nya itu bisa dipecah saat ada dua variabel atau dua fitur, dan maksimal hasil minimal hasil fitur dari hasil pemecahan itu ada satu. Jadi saat dipecah itu harus minimalnya itu satu variabel. Ini untuk menstabilkan agar nilainya sama gitu. Kita lihat di sini kita inisiasi modelnya. Sini kita pakai decision tree-nya tadi. Lalu kita masukkan parameter sini. Sini kita train, kita uji, kita latih sini. Jadi kita kasih soal fiturnya. Di sini kita kasih tahu jawabannya itu, labelnya itu ini loh. Data dengan ciri-ciri misal acides ataupun yang lain-lain. Itu kas labelnya itu dikasih hidup ataupun bisa hidup itu. Sini kita sudah selesai, kita buat kelasnya menjadi dua. Nah, lalu kita kasih soal di sini, kasih soal data trend, apakah modelnya bisa menjawab, begitu kita kasih soal data test. Nah, lalu dia akan mengerjakan sendiri sini modelnya. Lalu sini dalam bentuk persen. Ternyata saat kita kasih soal data training, dia bisa menjawab, semuanya benar. Dan saat kita kasih data testing, ini hasilnya rata-ratanya sini 80% ya. Saat kita cek overfitting ya, jadi dia tidak belajar, dia hanya menghafal. Jadi overfitting itu dapat dari akurasi testing dikurangin training, akurasi training gitu. Jika gapnya 19%, maka dia masuknya overfitting. Dan di sini untuk data tesnya sendiri ada 10 terjawab. Dan untuk dia benar menjawab itu ada di precisionnya itu ada di 0,56 tadi. Dan dia benar menjawabnya itu ada 0,5, berarti setengahnya dia benar menjawab itu ada di 0,5. Dan untuk total data live-nya ada 37, dan dia benar menjawab data ini termasuk data label yang hidup itu ada 0,89 ataupun mungkin 34 data. Untuk confusion matrixnya sini untuk model baseline itu yang sebenarnya meninggal terprediksi oleh model benar meninggal itu ada 5. Dan untuk yang sebenarnya meninggal diprediksi salah oleh model itu hidup ada 5. Yang terprediksi benar itu yang sebenarnya hidup terprediksi oleh model salah meninggal ada 4. Dan untuk yang sebenarnya hidup terprediksi oleh model yang ini benar hidup ada 33. Ini untuk erosinya visualnya sini dia jika semakin menjorok ke semakin dekat dengan sumbu X dia semakin bagus. Untuk bentuk kurvanya erosi dari baseline. Di sini untuk melihat fitur yang paling penting untuk menentukan dia ini masuk ke dalam kategori hidup ataupun meninggal. Sini ternyata Acites peringkat pertama, Protem peringkat kedua, dan juga Escort peringkat ketiga. Jadi dia fitur mana sih yang memiliki hubungan dengan model dalam menentukan data ini masuk ke dalam yang meninggal ataupun
yang hidup begitu. Lalu untuk visualisasi sini bentuk visualisasi decision tree-nya. Jadi dia misalkan achievement-nya kurang dari 1,5, jika iya maka akan ke kiri, jika tidak dia akan ke kanan. Ini berikutnya. Lalu di sini ada hyper parameter optimize, kita optimasi atau kita perbaiki. Jadi kita akan mendefinisikan parameter. Jadi untuk kedalaman kita bisa buat 5, 10, 15, 20 ataupun tak terhingga. Dan untuk minimal split ataupun pembagian, jadi pohon ini bisa dibagi jika ada 2 variabel atau 10 variabel ataupun 20 variabel. Nah, untuk min sample leaf itu hasil pemecahan itu minimal itu 1 variabel atau 5 variabel atau 10 variabel. Kriteria ini pakai rumus dari Gini ataupun entropi. Lalu kita sini pakai grade serve. Grade serve itu kayak kita membagi menjadi 5 bagian. Jadi kita bagi menjadi 5 soal di 5 soal pertama ada training, soal kedua ada training, soal ketiga ada tes, soal keempatnya ada training, lalu training lagi. Di situ kita cari model paling bagus di situ dari kombinasi ini tadi, parameter ini. Misalkan ada model sini untuk kita langsung eksekusi saja. Kita kasih pelajaran, kasih soal, lalu kita kasih labelingnya untuk si model ini tahu misal data ini masuknya ke dalam kategori apa. Lalu di sini kita lihat ternyata untuk model paling bagusnya pada memakai rumus gini dengan maksimal kedalamannya itu 5, kedalaman si decision tree, terus sample leaf-nya 5. Sample leaf itu berarti maksimalnya itu 5, hasil dari pemecahannya itu 5 variabel. Terus untuk splitnya itu hasil baginya itu ada di 20 variabel. Jadi jika 20 variabel itu maksimalnya. Lalu di optimizer model, jadi untuk model optimasi kita ambil base model yang tadi ini. Situ kita evaluasi, kita tes, kita kasih soal, lalu kita suruh si model yang menjawab. Kita kasih soal train, kasih soal tes, kita buat dalam bentuk persen. Setelah itu kita lihat sini, dia bagus ini, dia menjawab soal dari data training itu sebanyak akurasinya itu 0,87. Nah, untuk data tes, waktu kita kasih data tes dia benar menjawab 82%. Ini untuk overfitting dia nggak overfitting ya sini. Ini untuk datanya tadi 37 dan 10. Nah, untuk confusion matrixnya di sini untuk yang sebenarnya meninggal diprediksi oleh model benar meninggal ada 5, yang sebenarnya meninggal diprediksi salah hidup oleh model ada 5, yang sebenarnya hidup diprediksi salah oleh model ada 3, yang sebenarnya hidup diprediksi benar oleh model ada 34. Lalu di sini kita lihat erosinya. Nah, begini dia hampir mendekati. Ya, harusnya bagus. Nah, untuk erosinya ada 0,7554. Untuk fitur yang penting untuk dia mengklasifikasikan itu dalam label apa gitu. Nah, sini untuk fitur penting ada ascites, ProTime, dan Liverfeed. Jadi dia fitur ascites ini merupakan fitur penting dalam uh, membuat klasifikasi apakah data ini masuk dalam orang pasien yang memiliki peluang hidup ataupun yang tidak memiliki peluang hidup ataupun meninggal. Ini untuk visualisasi tree-nya untuk yang optimize model. Ini ada
Ya, jika benar maka dia akan ke kiri, jika salah maka ke kanan. Tuh, jangan membagi dua-dua gitu sampai 5 dia kedalamannya maksimal 5. Jadi saat dipecah itu maksimal 20 ya, dipecah 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 20. Lalu untuk variabel maksimal di sini ada 5 ya, di bawahnya ada 5 tadi. Nah, untuk evaluasi sini kita membandingkan. Nah, waktu kita kasih database untuk soal train, untuk optimize dan baseline, dia bagus di baseline. Tapi saat kita kasih data tes pada model baseline ataupun optimize, lebih unggul di optimize. Untuk data tesnya ini akurasi nambah 2%, precision nambah 1%, recall nambah 2%, F1 score nambah 1%, dan erosinya nambah 5%. Untuk perbandingan dalam bentuk visualisasinya, sini untuk model OptiZ itu lebih unggul dalam akurasi, presisi, recall, dan juga F-score daripada baseline model ya. Untuk grafik erosinya, ini untuk OptiZ itu OptiZ modelnya lebih unggul ya daripada si baseline-nya. Ini dia confusion matrixnya sini lebih unggul di Optimize karena dia lebih benar untuk memprediksi pasien ini hidup. Jadi yang sebenarnya hidup tapi terprediksi salah oleh modelnya itu ada 4, dan untuk yang baseline model itu ada yang memprediksi yang sebenarnya hidup terprediksi benar hidup oleh model ada 33, dan yang sebenarnya dari optimized model yang sebenarnya hidup terprediksi salah oleh model ada 3, yang sebenarnya hidup terprediksi benar hidup oleh model ini ada 34. Begitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.